Islam tentu saja adik-adik adalah untuk kebaikan masyarakat dunia. Tujuannya itu. Karena tidaklah semata-mata Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk menyembah. Kemudian tadi di dalam surat Al-Imran, kamu sekalian adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khairah ummah. Nah, ini menjadi bagian penting bahwa Islam itu akan mengurai masalah-masalah dunia pada saat ini, akan memberi solusi pada masalah-masalah sosial. Jadi di sini dikatakan ilmu sosial yang terkait dengan umat Islam itu. Jadi syariat Islam itu akan dapat meluruskan gerak langkah perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini dan juga dapat meredam berbagai kerusuhan sosial dan tindakan kriminal. Nah, ini menjadi satu bentuk daripada arus globalisasi ini menimbulkan masalah-masalah baru di dalam kehidupan masyarakat. Di sini banyak penyimpangan-penyimpangan yang disalahgunakan oleh masyarakat terhadap dampak daripada teknologi ini. Di antaranya adalah meningkatnya masalah kriminal. Ya. Terjadi banyak perkosaan. Tapi jangan lupa adik-adik, terjadi kebebasan seksual akibat arus global, akibat mudahnya informasi. Ya, jadi kehidupan seks bebas sebelum nikah banyak terjadi. Bukan hanya perkosaan, ya, bukan hanya perkosaan. Kemudian di sini penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang ini efek daripada arus globalisasi karena informasi yang begitu cepat. Orang pengen niru seperti mereka yang menggunakannya. Bagaimana rasanya narkoba? Dicoba dulu. Setelah itu ketagihan dan ketergantungan. Jadi jangan coba-coba adik-adik untuk mendekati barang haram itu. Bapak sendiri sampai sekarang bentuknya belum tahu, apalagi rasanya. Dan Bapak tidak ingin tahu tentang barang haram itu. Jadi adik-adik jangan coba-coba ya. Baik, kemudian peran ilmu sosial propetik pada era globalisasi ini. Jadi dengan ilmu sosial propetik yang kita bangun dari ajaran Islam sebagai ide daripada Kunto Wijoyo, di mana tersebut di atas, kita perlu takut atau khawatir terhadap dominasi sains barat. Kita perlu kita waspada, kita perlu kita filter. Bukan berarti dari yang datang dari barat itu semua baik. Tetapi ada yang baik dan banyak juga yang buruk. Misalnya dalam terkait dengan etika, budaya. Coba kita lihat ke Bali ya. Orang-orang barat di situ hampir telanjang kan. Itu ditiru oleh kita bahwa telanjang itu modern. Nah, padahal telanjang itu kan terjadi pada manusia primitif. Kemudian kebiasaan mereka menggunakan obat-obatan terlarang ditiru oleh masyarakat kita ya. Bahwa bisa menggunakan narkoba itu adalah kehidupan modern. Nah, itu jangan sampai pendapat kita seperti itu. Adik-adik ya, bahwa itu bagian daripada imbas daripada negatif
Sains dan Barat, atau di sini dan arus globalisasi yang terjadi saat ini. Islam selalu membuka diri terhadap seluruh warisan peradaban. Islam kan menjadi bagian dari peradaban. Bagaimana peninggalan-peninggalan kejayaan Islam itu ada di Andalusia, ada di mana-mana, itu merupakan peradaban. Baik itu dari sains dan teknologi yang terkait dengan arsitektur misalnya, atau politik, atau taktik perang, itu juga merupakan peradaban. Ya. Kemudian sejak beberapa abad yang lalu, Islam mewarisi tradisi sejarah dari seluruh warisan peradaban manusia. Kita tidak membangun dari ruang yang hampa. Hal demikian dapat kita lihat dari kandungan surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, ya, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Kata telah kusempurnakan, ya, kesempurnakan agamaku mengandung arti bukan membuat yang baru, ya. Jadi sudah sempurna Islam. Yang harus membangun dari ruang hampa, melainkan dari bahan-bahan yang sudah ada. Iptek itu adalah suatu perkembangan dari empirik. Bahan-bahannya itu sudah ada. Sudah ada di sekitar kita. Kita tidak tinggal mengamati, mencoba, menguji coba, ya, sampai terwujudnya suatu ilmu dan teknologi. Hal demikian dapat dilihat dari kenyataan sejarah. Semua agama dan peradaban mengalami proses meminjam dan memberi dalam interaksi mereka satu sama lain sepanjang sejarah. Bahwa peradaban Islam itu pengaruhnya luar biasa dari peradaban bangsa Romawi dan bangsa Yunani dan Persia, India dan China tentu. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Islam bukanlah agama tertutup, sangat terbuka, bahkan diabadikan di dalam percaturan atau perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi sampai saat ini. Islam membuka diri, bahkan menolong, melestarikan ilmu pengetahuan, diterjemahkan ilmu pengetahuan dari pemikir-pemikir filsafat ke dalam bahasa Arab dan dikembangkan. Kemudian dikembangkan oleh dunia barat. Dunia barat itu mendapatkan pengembangan ilmu pengetahuannya adalah dari peran Islam. Jadi Islam adalah suatu paradigma terbuka sebagai mata rantai peradaban dunia. Ikut menjadi bagian mata rantai peradaban dunia. Islam mewarisi peradaban Yunani dan Romawi di barat, dan peradaban Persia, India, dan Cina di timur. Ketika abad 8 sampai abad 15 peradaban barat dan timur tenggelam dan menjalani kemerosotan, Islam bertindak sebagai pewaris utamanya, ikut menghidupkan, ya, peradaban yang sudah mati itu. Jadi pewaris utamanya untuk kemudian diambil oleh barat yang sekarang melalui abad pertengahan, Renaissance. Islam jadi mata rantai yang penting dalam sejarah peradaban dunia. Jadi itu menjadi satu sejarah penting bahwa Islam itu bukan hanya mengurusi masalah agama, tetapi Islam juga menjadi bagian dari peradaban dunia. Ya, kalau kita pahami urusan ritual di dalam Islam itu sangat kecil waktunya. Dari 24 jam itu cuma paling 1 jam dalam 5 waktu. Jadi masalah muamalatnya yang banyak, ya. Muamalatnya yang banyak. Dan itu karena itulah
Muamalat dalam konsep Islam adalah bagian daripada ibadah. Jadi kita patut berbangga sebagai umat Islam yang ikut mewarisi peradaban yang hampir mati, dihidupkan oleh Islam, kemudian dikembangkan oleh Islam. Tersebut banyak Al-Kindi, Ibnu Rus, kemudian Ibnu Sina, yang sampai sekarang menjadi bukunya menjadi referensi di dunia barat, ya. Jadi itu adik-adik bahwa penting bagi kita dan bangga bagi kita umat Islam yang keyakinan kita, keimanan kita mengukur bahwa Islam itu jelas. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Jelas, klasifikasinya jelas. Kemudian Islam juga sangat terbuka pada iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak tertutup. Itu adalah masalah muamalah. Jadi Islam bukan hanya masalah agama saja, tetapi masalah muamalah juga menjadi bagian daripada syariat Islam. Dan porsi dari muamalah itu lebih besar daripada ritual agama atau ibadah mahdoh. Kesimpulan daripada materi ini menjadi penting bagi kita bahwa Islam memiliki konsep kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, dan ikut memecahkan masalah problematika, masalah sosial masyarakat dunia. Adik-adik yang dirahmati Allah, semoga bahasan kita kali ini menjadi manfaat dan adik-adik membuka wawasan penting. Kita sebagai umat Islam patut berbangga bahwa peran daripada iptek yang berimbas pada tatanan sosial masyarakat dunia ini juga bagian penting yang dikembangkan oleh umat Islam. Adik-adik, kita harus tetap menjaga kesehatan, kita harus tetap semangat dalam menimba ilmu pengetahuan, ya, dan kita harus tetap tawadhu, kita harus tetap tunduk, kita tidak boleh sombong, ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, mudah-mudahan Allah melimpahi kesehatan kita semua, mudah-mudahan Allah memberi rizki, utamanya rizki kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.